Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakti Tumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Mongkolon Pasukelanggeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, ketemu lagi dengan saya hari Selasa, tetap dalam bacaan Wedar Aksara Jawa. Nah, kita wajib setiap hari, ini perintah untuk wajib dalam setiap hari saya harus menyampaikan tentang pembahasan aksara Jawa, walaupun siang dan malam terganti, mungkin sore, wajib hukumnya bagi saya secara pribadi untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan peristiwa dalam harian saya tentang pemahaman aksara Jawa. Ada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang kemarin saya bertemu dengan Kiai Maron di sentra food court bahasanya ya, sentra PKL di Indrapura. Kiai Maron ini adalah sahabat saya. Mulai dari zaman mahasiswa saya kalau dikejar-kejar tugas dan aparat saya lari ke tempatnya dia. Nah, hari ini akan bahas tentang Aksara-Da, tukur wekasane ndek wiwitane. Untuk belajar mencapai kepada yang tinggi harus belajar dari tingkat dasar, dari bawah. Nah, peristiwa pertemuan kami dengan Kaji Maron di sentra PKL Indrapura adalah dalam rangka pembahasan bagaimana kita mengenali diri kita, badan kita, manusianya, dan Gusti Kang Maha Suci. Bagaimana kita mendekatkan, bagaimana kita mengenal dengan berbagai macam ribuan bahkan jutaan bahkan sebutan dalam ketetapan bagi orang-orang secara pribadi. Dalam secara umum mungkin hanya sangat terbatas. Do tukur wekasane ndak wiwitane berarti juga harus berangkat dari do, yaitu dumatining dat tanpa kang pinangenan. Ada pertanyaan yang sangat banyak dari Kiai Maron terhadap apa yang saya jelaskan, karena saya orang Madura, lahir di tanah Lumajang di Gangjuru, daerah Kelakah. Memang secara material saya orang tua ada di sekitar Pamekasan, dari sana, dan masih banyak keluarga di sana walaupun agak jauh. Namun dari hal tersebut ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, bahwa belajar dari sesuatu yang tidak ada, belajar dari sesuatu yang sulit, belajar dari sesuatu yang gelap, ini akan menemukan sesuatu yang lebih baik. Tidak berarti belajar dari ruang-ruang yang nyaman sehingga kadang-kadang kita menjadi abai dengan apa peristiwa yang sedang kita lakukan. Saya mengalami sebuah peristiwa dengan Kaji Maron, terpapar dengan sebuah fitnah, terpapar dengan godaan, terpapar. Kami tidak tahu hasil akhirnya itu seperti apa, seperti yang saya bicarakan dengan Kaji Maron hari ini. Kaji Maron dari pedagang PKL yang hanya di pinggir trotoar sekarang menjadi koordinator pedagang kaki lima di Surabaya. Hiruk pikuk sebuah peristiwa bahwa Gusti ini akan menyempurnakan semua apa yang terjadi di dalam diri kita tepat pada waktunya. Memang secara nilai tidak mesti harus sama dengan sesuai dengan keinginan kita. Bisa saja keinginan dan nafsu, tadi saya katakan kepada Kaji Maron, nafsu itu lebih berbahaya karena itu adalah keinginan pribadi manusia. Tapi sesungguhnya bahwa ketetapan yang diciptakan dan tercipta atas nama yang dibuatkan oleh Gusti Kang Akarya Jagat pada saat sebelum kita dilahirkan, dan nyata-nyata hari ini menjadi kenyataan bahwa Anda menjadi seseorang tokoh masyarakat, tokoh muda yang memimpin semua pedagang, itu adalah sudah didesain oleh Gusti Kang Akarya Jagat. Maka proses pembelajaran Anda mulai dari pedagang,
bekerja secara sendirian, mengkonsolidasi, mengkoordinasi semua banyak orang, menyamakan visi, menyamakan pandangan, menyamakan tujuan, menyamakan cita-cita, menyamakan prinsip dasar organisasi, sampai menyamakan keinginan untuk berkhidmat kepada nilai. Itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk belajar dari ajaran, aturan, dan ketetapan dari Gusti Kang Kakang Wijaga. Jangan malah salah. Saya katakan kemarin, tiba-tiba banyak ngomong, ini gak ono aku. Ini kalau tidak ada saya tidak akan. Berarti aku secara pribadi itu sudah menghilangkan nilai-nilai dari Sang Pencipta. Aku yang dikatakan tadi itu sudah mengabaikan nilai-nilai dari yang menciptakan matahari dan menerangi langit pada hari ini, dan menidurkan matahari, dan kita tidur dalam kelelapan dan kenikmatan pada malam hari. Itulah yang dikatakan dukur wekasane ndek wiwitan. Belajarlah menjadi tinggi karena kamu belajar dari tingkat dasar, bawah kegelapan, bawah ketidaktahuan, bawah kemiskinan, bawah ketidakmengertian, bawah dari ketaatan. Itu sendiri dari dasar orang yang sangat-sangat punya banyak tanda tanya di dalam hidup. Pemirsa Cahaya Batin, keagungan dan ketetapan titel sebuah nama yang ditekankan pada sertifikat, pada ijazah seperti saya SPD, sarjana pendidikan, lalu ditambahkan kawan-kawan dilucu-lucukan menjadi SPD MSG seperti micin katanya, seperti bumbu masak, atau sampai kepada tingkatan doktor, profesor, MPD, MPM, dan macam-macam. Ini adalah sebuah kekalahan pada ketetapan tentang fakta-fakta pengetahuan. Lalu juga bisa memiliki sesuatu yang lebih daripada yang ada di dalam dirinya. Itu juga sebuah karunia. Itu sebuah nikmat. Itu sebuah dari yang menciptakan kita. Maka bagaimana kita melihat bersyukurnya itu seperti apa? Bersyukurnya secara utuh. Tidak semata-mata karena dunia memberikan rumah seperti yang saya miliki seperti ini, hanya tempat duduk begini, rumah yang besar, hotel yang besar, tempat kamar mandi yang besar, kolam renang besar, sawah yang besar, tambang yang besar. Kita sendiri melihat apa yang sebenarnya tidak dimiliki oleh Allah, tidak dimiliki oleh Gusti Kang Kakang Wijaga. Badan saya ini sendiri yang lagi ngomong ini, awakku ae sing lagi bacor ngono. Ini ciptaan yang maha kuasa. Jadi sebenarnya kita tidak punya hak untuk memiliki apapun. Kita hanya memberi, Gusti ini memberikan kuasa atas kita. Gusti ini hanya memberikan ketetapan pada kita. Ya jangan ngaku-ngaku kalau walaupun pondok pesantrennya besar, sekolahnya besar, rumahnya besar, hotelnya besar, lalu juga purunya besar, wiharanya besar, gereja itu bukan apa-apa. Itu semata-matanya karunia, dan itu sebenarnya itu menjadi atas nama kekuasaan Allah. Kekuasaan Gusti Kang Kakang Wijaga. Mana yang sebenarnya tidak miliki dan dimiliki oleh Gusti? Badan saya ini, saya sendiri nggak bisa menciptain badan. Sebenarnya kalau ditanya Taufik ada di mana? Tidak ada di mana-mana dan tidak berada di mana-mana saat ini. Sebenarnya sedang di mana? Saya tidak tahu sendiri. Saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan, bahwa harus ada dawuh dalam setiap hari menyampaikan tentang ketetapan apa yang kau ketahui tentang aku, katanya Gusti. Gak usah ribut dengan sastra, tidak usah repot dengan mantra, tulisan, dan tantra. Hari ini kau sampaikan apapun, maka sesungguhnya tidak ada hak apapun bagi dirimu kalau kamu sudah tinggi. Kalau masih dasar, masih kepingin, iki sepeda motor gonanku, iki anu oleh nih kerja aku. Iya, sebenarnya yang bekerja itu sendiri belum tentu. Yang bekerja ini sendiri, jangankan barang yang dihasilkan dari sebuah pekerjaan, yang sedang dimiliki badannya, ini bukan hak kamu. Ini bukan hak. Kita hanya berkuasa atas nama waktu yang akan menetapkan ketika kita akan kembali. Maka itu pahami. Jangan nanti lupa ketika wis belajar teko ngisor engko wis dukur, sakjane kon ora diopo. Badanmu dhewe, tanganmu dhewe, ya wis rokokan ae. Ngombe ae, mangan ae sing enak. Syukur iki ya kejaba awakmu sik dike badan paling sempurna. Nyawa ini mau dibeli berapa miliar sebenarnya sulit, tidak ada dan tidak ternilai.
Hati-hati dengan itu. Semoga bermanfaat. Jangan banyak menyampaikan sesuatu yang tidak dikehendaki dan tidak tahu yang sebenarnya apa yang sedang kau pahami. Maka hanya Gusti yang akarya jagat yang akan mengatur dan memimpin apa yang menjadi kodrat dan ketetapan kita. Rahayu, rayu sagung tubat. Ung ulun pasugilan. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.